Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Novita dengan NIM 220310334 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu bisnis plan. Judul dari proposal saya ini yaitu Usaha Lumpia Tahu Makanan Khas Semarang, dengan saya Regina Novita dan rekan-rekan saya yaitu Latifah Kolbi, Fatima Azara, dan Fauzan Syekh Putra. Baik, langsung saja saya mulai, yaitu bab pertama yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang, pada umumnya masyarakat selalu menginginkan sesuatu yang berbeda, tidak terkecuali dengan hal kuliner atau makanan. Oleh karena itu, dengan menciptakan lumpia aneka rasa ini, konsumen bisa tertarik oleh lumpia ini. Tidak menggunakan bahan pengawet ataupun bahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dan telah disesuaikan dengan standar atau persyaratan pemerintah terhadap makanan yang sehat. Nah, pada pengelolaan lumpia ini ada beberapa bahan baku yang dibutuhkan seperti telur ayam, daun bawang, dan untuk rasa lumpia ini bisa menggunakan tahu. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan dalam pengolahan lumpia ini seperti cabai, merica, garam, kecap, dan penyedap rasa. Untuk menetapkan harga, kita memerlukan riset dan membandingkan dengan strategi pemasaran kita dalam usaha dengan cara menyesuaikan harga dan tempat yang strategis. Bisa juga dengan melakukan promosi pada produk yang dimiliki. Dalam pemasaran harus pandai mengatur harga, tempat penjualan, promosi, dan produk inovasi yang bagus terhadap produk. Seperti bagaimana cara membuat lumpia ini terlihat lebih unik dan berbeda dari olahan lumpia pada umumnya. Nah, rumusan masalah pada proposal ini yaitu pertama, apa itu lumpia tahu dan bagaimana cara pengolahannya. Yang kedua, berapakah modal yang diperlukan memulai usaha lumpia tahu ini. Yang ketiga, bagaimana pemasaran lumpia tahu sebagai makanan khas daerah Semarang. Tujuan dari kegiatan ini yaitu pertama, untuk membangkit potensi ekonomi masyarakat. Yang kedua, memperkenalkan makanan khas daerah ke masyarakat. Yang ketiga, memotivasi generasi muda untuk mau menjadi seorang wirausahaan kearifan lokal. Dan yang keempat, menjaga makanan daerah Semarang. Luaran kegiatannya ini yaitu setelah dilaksanakannya kegiatan usaha ini adalah tumbuhnya rasa motivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha makanan, salah satunya dengan menjalankan bisnis wirausaha lumpia tahu. Karena pada zaman sekarang ini, usaha kuliner adalah usaha yang sangat menjanjikan dan cocok sekali untuk dilakukan oleh generasi muda dengan bimbingan daripada orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, manfaat kegiatan ini diantaranya itu membuka lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan menjadi seorang wirausaha, dan lebih bersosialisasi dengan masyarakat. Gambaran umum rencana usaha ini adalah pertama, kondisi umum lingkungan usaha. Pada Kota Padang termasuk memiliki masyarakat yang sangat banyak jumlahnya, juga memiliki sifat yang sangat suka jajan. Lumpia tahu ini bisa juga dijadikan sebagai cemilan di kala perut lapar, atau juga bisa dijadikan sebagai sarapan. Nah, produksi untuk membuat lumpia tahu ini bisa diproduksi sekitar 100 biji atau lebih per hari. Kami juga bisa menyediakan pesanan. Proses membuat lumpia tahu ini tidak begitu lama. Nah, yang kedua itu potensi sumber daya dan peluang usaha. Struktur organisasi usaha pada proposal saya ini yaitu saya sendiri sebagai ketua dengan manajer produksi sumber daya manusianya yaitu Latifah Kolbi, manajer keuangan Fatima Azara, dan manajer pemasaran yaitu Fauzan Syekh Putra. Nah, bahan baku di sini yaitu tahu, kulit lumpia, telur ayam, daun bawang, cabai rawit, dan penyedap rasa. Potensi sumber daya ini, kegiatan ini menggunakan bahan tahu yang nantinya akan diolah dulu menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga produksi. Peluang usaha ini yaitu
Pedagang merupakan terkenal dengan kuliner makanan yang sangat melimpah dan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang sedang berburu makanan lumpia. Lumpia tahu ini juga bisa dijadikan sebagai makanan favorit bagi masyarakat karena rasanya yang gurih dan lezat. Selain itu, harganya juga ramah di kantong masyarakat. Nah, analisis ekonomi usahanya yaitu SWOT. Yang pertama, kekuatan usaha ini didasari dengan bahan bakunya adalah tahu yang sangat mudah didapatkan di pasar dan di persediaannya pun melimpah. Yang kedua yaitu kelemahannya, sepertinya usaha ini banyak yang belum diketahui oleh masyarakat karena makanan ini jarang sekali dijual di daerah Padang dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu opportunity, menciptakan terobosan baru sebagai UMKM masyarakat daerah Padang dan sekitarnya. Nah, yang terakhir itu threats, ketatnya persaingan jual beli di daerah Padang karena umumnya masyarakat setempat juga bekerja sebagai penjual atau pedagang. Nah, yang ketiga yaitu metode pelaksanaannya. Yang pertama, persiapan usaha. Persiapan yang telah kami siapkan yaitu berupa perencanaan tempat, target, pasar, modal usaha, dan resiko usaha. Yang kedua, tahap promosi. Pada tahap promosi, kami menggunakan media sosial dengan memposting usaha kami tersebut. Nah, pelaksanaan usahanya yaitu yang pertama, tahap memulai, tahap melakukan usaha, tahap mempertahankan usaha, dan tahap mengembangkan usaha. Nah, di sini ada biaya dan jadwal kegiatan. Rancangan biayanya itu perlengkapan dengan biaya kurang lebih 2.300.000, bahan habis pakainya 199.999. Biaya perjalanannya yaitu 50.000 dan biaya yang tak terduga lainnya yaitu 100.000. Jadwal kegiatan yang kami laksanakan yaitu untuk persiapan programnya yaitu bahan, alat, dan tempat dilaksanakan pada minggu pertama. Nah, yang kedua itu pelaksanaan program berupa produksi, promosi, dan penjualan produk yang dilaksanakan pada minggu kedua sampai kelima. Evaluasinya yaitu pada minggu kedua untuk penyusunan laporan kemajuan dan publikasi karya ilmiah serta penyusunan laporan akhir dilaksanakan pada minggu kelima. Nah, di sini terdapat lampiran biodata saya beserta anggota dan dosen pembimbing saya sendiri. Di sini dapat kita lihat biodatanya. Nah, di sini juga terdapat lampiran anggaran biaya kegiatan. Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu kompor gas 2 tungku dengan volume 1. Jika dibeli harganya kisaran 400.000. Gas LPG 3 kilo dengan 1 buah seharga 200.000. Wadah dan perlengkapan masak secukupnya dengan harga kurang lebih 200.000. Lemari pajangan yaitu seharga 1.500.000. Total untuk perlengkapan yaitu 2.300.000. Sedangkan bahan habis dipakai yaitu tahu dengan 50 biji, harga satuannya 1.000, dengan total keseluruhannya 50.000. Cabai rawit setengah kilo dengan total 30.000. Telur ayam 20 biji, totalnya per biji 2.000 dan total keseluruhan 40.000. Minyak goreng 2 kilo dengan harga satuan 17.000, total keseluruhannya adalah 34.000. Penyedap rasa 1 bungkus dengan harga satuan 10.000 dengan total 10.000. Kulit lumpia 2 pak dengan harga satuannya 15.000. Total keseluruhannya adalah 30.000. Nah, daun bawang 5 ikat dengan harga satuan 1.000 dan totalnya keseluruhan adalah 5.000. Jadi total untuk bahan habis dipakai ini adalah 199.000. Nah, untuk transportasi perjalanan yaitu BBM dengan volume 5 liter, harga satuannya 10.000, jadi total keseluruhannya adalah 50.000. Nah, biaya lain-lain tak terduga yaitu senilai 100.000. Jadi total keseluruhannya adalah 2.649.000.
Nah, di sini susunan organisasi tim pelaksanaan dan pembagian tugasnya, saya sendiri, Regina Novita sebagai ketua, yaitu tugasnya sebagai ketua pelaksanaan mengontrol jalannya, usaha, mengkoordinir setiap tugas anggota, dan mengkoordinasi evaluasi. Sedangkan Latifah Kolbi, eee, bertanggung jawab, semua atas proses produksi, bertanggung jawab semua perlengkapan bahan dan peralatan dapur, bertanggung jawab menjaga kualitas produksi. Eee, Lalu Fatima Azahra, yaitu bertanggung jawab untuk keuangan usaha, menjadi kasir, membuat laporan keuangan. Sedangkan Fauzan Syekh Putra bertanggung jawab pada target pasar dalam promosi dan media sosial. Nah, ini surat pernyataan dari, proposal saya. Mungkin, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini tentang proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Regina Novita mewakili rekan-rekan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.